Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, di majelis yang insyaallah penuh dengan limpahan barokah ini, kami mengajak kepada kaum muslimin sekalian rahimakumullah, wabil khusus kepada diri saya pribadi al-fakir ilallah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Marilah kita laksanakan segala perintah-perintah Allah, kita jauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan semuanya menjadi wasilah turunnya rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tampak secara jelas sehingga setiap orang bisa menyikapinya dengan mudah. Demikian pula ada hal-hal yang tersembunyi sehingga tidak mudah menyikapinya. Jika Allah merahasiakan sesuatu, pasti Allah memiliki maksud tertentu, tetapi dengan tujuan yang jelas. Menurut Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara, sebagaimana dikutip oleh Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Al-Fusulul Ilmiyah wal Usulul Hikamiyah sebagai berikut. Wa qala Zainul Abidin Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhuma: innallaha khabba thalathan fi thalathin, khabba ridahu fi ta'atihi fala tahkiru min ta'atihi syai'an fala'alla ridahu fihi, wa khabba sukhtahu fi ma'siyatihi fala tahkiru min ma'siyatihi syai'an fala'alla sukhtahu fihi, wa khabba'a wilayatahu fi khalqihi fala tahkiru min ibadihi ahadan fala'allahu waliyullah. Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya, maka jangan remehkan sesuatu pun dari ketaatan kepadanya. Mungkin disitulah letak ridhonya Allah turun. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya dalam perbuatan maksiat, maka jangan meremehkan sesuatu dari maksiat kepadanya. Mungkin disitulah letak murkanya Allah. Dan yang ketiga, Allah menyembunyikan para wali-walinya di antara makhluk-makhluknya, maka jangan meremehkan siapapun dari hamba-hambanya. Mungkin ia adalah waliullah atau walinya Allah. Dari kutipan di atas dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya. Perintah-perintah Allah banyak sekali jumlahnya. Dari yang banyak itu mungkin banyak pula yang telah kita laksanakan. Tetapi kita tidak tahu dari amal-amal ketaatan itu manakah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memang tidak memperlihatkan ridhonya dari atas amal-amal itu kepada hamba-hambanya. Hal tersebut dimaksudkan agar hamba-hamba Allah tidak mudah merasa puas lalu menyia-nyiakan kesempatan melakukan amal-amal kebaikan lainnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan suatu amal kebaikan, baik yang berat maupun yang ringan, baik yang populer di mata masyarakat maupun yang tidak populer. Jangan-jangan Allah justru memberikan ridhonya atas amal yang kebanyakan orang menganggapnya remeh. Dalam kaitan ini ada kisah yang sangat penting untuk menjadi rujukan, berupa sebuah kisah mimpi yang sangat menarik, yakni kisah tentang bagaimana Imam Al-Ghazali bisa masuk surga karena kebaikan yang sepele. Kisah itu sebagai berikut. Dalam mimpi itu Imam Al-Ghazali ditanya seseorang, bagaimana perlakuan Allah terhadap engkau? Lalu Imam Al-Ghazali menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala membawaku ke hadapannya. Lalu Allah berfirman kepadaku, lantaran apa aku membawamu ke sisiku? Aku pun menyebutkan berbagai perbuatanku. Lalu Allah berfirman, kami tidak menerimanya. Sesungguhnya yang kami terima darimu adalah pada suatu hari ada seekor lalat hinggap pada wadah tintamu untuk meminumnya, padahal kamu sedang menulis dan mengarang kitab. Lalu kamu menghentikan tulisanmu hingga seekor lalat itu selesai meminumnya. Kamu lakukan hal itu karena kasihan terhadap lalat tersebut. Kemudian Allah memerintahkan, bawalah hambaku ini ke surga. Kisah di atas menceritakan bahwa Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bisa masuk surga bukan karena kitab-kitab yang beliau tulis dalam jumlah yang sangat banyak, tetapi karena membiarkan seekor lalat masuk ke wadah tinta yang beliau gunakan untuk menulis kitab. Nyamuk itu bermaksud minum karena haus hingga ia puas dan terbang meninggalkan Imam Al-Ghazali. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya atas perbuatan maksiat yang dilakukan hambanya, dan bukannya langsung memberikan hukuman atau azab atas kemaksiatan itu. Setiap kemaksiatan menimbulkan murka Allah kepada pelakunya, namun Allah tidak memperlihatkan murkanya yang dapat dirasakan langsung oleh pelakunya. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak menganggap enteng atas kemaksiatan yang telah kita lakukan betapapun kecilnya, sebab bisa jadi Allah telah murka atas kemaksiatan itu. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak meremehkannya, apalagi kemaksiatan itu kemudian diikuti dengan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya yang justru menambah murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yaitu Allah menyembunyikan para wali-walinya di antara makhluk-makhluknya. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak meremehkan siapapun dari hamba-hambanya, karena mungkin ia adalah walinya Allah. Dengan kata lain, kita sesungguhnya tidak perlu mengorek-orek apakah seseorang adalah waliullah atau bukan, terutama jika upaya ini hanya akan membuat kita meremehkan orang itu setelah kita meyakini bahwa ia bukanlah waliullah. Justru seharusnya ketika Allah sengaja merahasiakan para walinya dari hamba-hambanya, maka kita sebaiknya memiliki keyakinan bahwa setiap orang sebaiknya kita hormati, sebab mereka memang pantas dihormati karena kemanusiaannya. Allah sendiri memuliakan mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkat mereka ke darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang lainnya. Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Selain itu, agar kita tidak gampang meremehkan orang lain,
dan justru cenderung untuk menghormatinya. Kita perlu meyakini bahawa setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Cara ini lebih menjernihkan keselamatan kita dari meremehkan orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikum barrur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على